Halo semua, mari belajar genetika bersama saya Adi Amurwanto. Dalam video ini saya akan membahas variasi kromosom bagian yang ketiga, yaitu poliploidi. Pastikan saudara sudah melihat video bagian 1, penyusunan ulang kromosom, dan bagian kedua, aneuploidi. Dan jika belum, maka link untuk video tersebut bisa dilihat pada deskripsi di bawah video ini di YouTube. Poliploidi adalah kehadiran lebih dari 2 set kromosom. Sebutan lainnya adalah euploidi yang merupakan variasi dalam jumlah kromosom. Organisme yang hanya memiliki 1 set kromosom disebut monoploid atau N, serupa dengan kondisi haploid pada gamet. Kebanyakan organisme eukariot adalah diploid atau 2N untuk sebagian besar dari siklus hidupnya, memiliki 2 set kromosom. Kadang-kadang, keseluruhan set kromosom gagal memisah dalam meiosis atau mitosis yang menyebabkan terjadinya poliploidi, atau kehadiran lebih dari 2 set genom kromosom. Poliploid terdiri dari triploid, 3N, tetraploid, 4N, pentaploid, 5N, dan bahkan ada yang lebih tinggi lagi jumlah set kromosomnya. Poliploidi umum terjadi pada tanaman dan merupakan mekanisme utama di mana spesies tanaman baru berkembang. Poliploidi tidak umum di hewan, tetapi ditemukan pada beberapa invertebrata, ikan, salamander, katak, dan kadal. Pada burung, tidak ditemukan adanya poliploid di alam yang bisa bertahan hidup. Tetapi, setidak-tidaknya ada mamalia poliploid, yaitu tikus Argentina yang pernah dilaporkan. 2 tipe poliploidi. Kita akan membahas 2 tipe poliploidi, yaitu autopoliploidi dan allopoliploidi. Autopoliploidi terjadi ketika semua set kromosom berasal dari 1 spesies. Allopoliploidi terjadi ketika set kromosom berasal dari 2 atau lebih spesies. Autopoliploidi. Autopoliploidi disebabkan karena adanya kesalahan dalam proses meiosis atau mitosis yang menghasilkan set kromosom ekstra yang semuanya berasal dari 1 spesies. Gagal memisah atau non-disjunction, seluruh kromosom pada mitosis di awal embrio, 2N misalnya, melipat gandakan jumlah kromosom dan menghasilkan suatu autotetraploid atau 4N. Suatu autotriploid 3N bisa dihasilkan ketika terjadi gagal memisah atau non-disjunction dalam meiosis, menghasilkan gamet diploid yang kemudian menyatu dengan gamet haploid untuk menghasilkan sigot triploid. Sebagai alternatif, triploid bisa berasal dari persilangan antara suatu autotetraploid yang menghasilkan gamet 2N dan suatu diploid yang menghasilkan gamet 1N. Autotriploid dalam profase 1 meiosis. Karena semua set kromosom dalam autopoliploid berasal dari spesies yang sama, mereka adalah homolog dan berupaya untuk berjajar dalam profase 1 meiosis, yang biasanya menghasilkan sterilitas. Misalnya, meiosis pada triploid. Dalam meiosis, suatu sel diploid, 2 kromosom homolog berpasangan dan berjajar. Tetapi dalam autotriploid, ada 3 homolog. 1 kromosom homolog akan gagal untuk berjajar dengan 2 lainnya, dan kromosom yang tidak berjajar akan memisah secara acak. Gamet yang dihasilkan akan memiliki 2 kopi beberapa kromosom,
dan satu kopi lainnya. Bahkan jika ketiga kromosom berjajar, dua kromosom harus memisah ke satu gamet dan satu kromosom ke gamet lainnya. Kadang-kadang kehadiran kromosom ketiga mengganggu penjajaran yang normal, dan ketiga kromosom bergerak ke gamet yang sama. Gamet yang tidak seimbang. Tidak peduli bagaimana tiga kromosom homolog berjajar, segregasi acak akan menghasilkan gamet yang tidak seimbang dengan bermacam-macam jumlah kromosom. Perbedaan jumlah membuat ketidakseimbangan dosis gen dalam sigot yang seringkali letal. Untuk alasan ini, triploid biasanya tidak menghasilkan keturunan yang bisa bertahan hidup. Pada autopolyploid yang jumlahnya genap, seperti autotetraploid, kromosom homolog dapat secara teoritis membentuk pasangan dan memisah secara seimbang. Tetapi, peristiwa ini jarang terjadi. Tipe autotetraploid ini juga menghasilkan gamet yang tidak seimbang. Sterilitas yang biasanya mengikuti autopolyploidi telah dieksploitasi dalam pertanian. Pisang diploid tipe liar 2N sama dengan 22, misalnya, menghasilkan biji yang keras dan tidak bisa dimakan. Tetapi pisang triploid 3N sama dengan 33 adalah steril dan tidak menghasilkan biji. Mereka adalah pisang yang dijual secara komersial. Hal yang sama, semangka tanpa biji telah dibuat dan dijual di mana-mana. Kita telah membahas autopolyploidi yang terjadi ketika semua set kromosom berasal dari satu spesies. Selanjutnya, kita akan membahas tentang allopolyploidi yang terjadi ketika set kromosom berasal dari dua atau lebih spesies. Allopolyploidi. Allopolyploidi berasal dari hibridisasi antara dua spesies. Polyploid yang dihasilkan membawa set kromosom yang berasal dari dua atau lebih spesies. Misalnya, spesies 1, AA, BB, CC, 2N sama dengan 6, menghasilkan gamet haploid dengan kromosom ABC. Dan spesies 2, G, G, H, H, II, 2N sama dengan 6, menghasilkan gamet dengan kromosom GHI. Jika gamet-gamet dari spesies 1 dan 2 bergabung, suatu hibrid dengan 6 kromosom, A, B, C, G, H, I akan dihasilkan. Hibrid memiliki jumlah kromosom yang sama dengan kedua spesies diploid parentalnya. Jadi, hibrid dianggap diploid. Tetapi, karena kromosom hibrid tidak homolog, mereka tidak berpasangan dan tidak memisah dengan benar dalam meiosis. Jadi, hibrid tersebut secara fungsional haploid dan steril. Hibrid yang steril tidak dapat menghasilkan gamet yang bisa bertahan hidup melalui meiosis, tetapi dapat mempertahankan dirinya melalui mitosis atau reproduksi aseksual. Dalam kesempatan yang jarang, gagal memisah atau non-disjunction terjadi dalam pembelahan mitosis yang menyebabkan jumlah kromosom menjadi 2 kalinya dan merupakan suatu allopolyploid dengan kromosom AA, BB, CC, GG, HH, II. Tipe allopolyploid ini tersusun dari gabungan 2 genom diploid yang kadang-kadang disebut amfidiploid. Walaupun jumlah kromosom 2 kali jumlah masing-masing kromosom parentalnya, amfiploid secara fungsional adalah diploid karena setiap kromosom memiliki satu dan hanya satu pasang homolog
yang diperlukan untuk segregasi yang normal dalam meiosis. Sekarang, amfiploid dapat melakukan meiosis dengan normal untuk menghasilkan gamet yang seimbang yang memiliki 6 kromosom. Kebanyakan alopoliploid dihasilkan dengan cara tersebut, yaitu hibridisasi antar dua spesies yang diikuti dengan penggandaan kromosom. Percobaan Karpesenko. George Karpesenko pada tahun 1920-an membuat eksperimen poliploid. Saat ini, seperti halnya di awal abad ke-20, Cobis atau Brassica oleracea 2N sama dengan 18 dan Lobak Raphanus sativa 2N sama dengan 18 merupakan produk pertanian yang penting, tetapi hanya daun kubis dan akar lobak yang biasanya dikonsumsi. Karpesenko berniat membuat suatu tanaman yang mempunyai daun kubis dan akar lobak sehingga tidak ada bagian yang terbuang. Karena baik kubis maupun lobak memiliki 18 kromosom, Karpesenko berhasil menyilangkan keduanya, menghasilkan hibrid dengan 2N sama dengan 18. Tetapi sayangnya, hibridnya steril. Setelah beberapa kali persilangan, Karpesenko mengamati bahwa salah satu hibrid tanamannya menghasilkan beberapa biji. Ketika ditanam, biji tumbuh menjadi tanaman yang bisa hidup dan fertil atau subur. Analisis kromosom dari hibrid tersebut menunjukkan bahwa tanaman tersebut allotetraploid dengan 2N sama dengan 36 kromosom. Hal yang paling mengecewakan Karpesenko adalah bahwa tanaman baru itu memiliki akar kubis dan daun lobak. Arti penting poliploidi. Pada kebanyakan organisme, volume sel berkorelasi dengan volume inti sel yang pada gilirannya ditentukan oleh ukuran genom. Jadi, meningkatnya jumlah kromosom dalam poliploidi seringkali berkaitan dengan peningkatan dalam ukuran sel, dan banyak poliploid yang secara fisik lebih besar daripada diploid. Pembudidaya telah menggunakan efek ini untuk menghasilkan tanaman yang daun, bunga, buah, dan bijinya lebih besar. Tanaman gandum allohexaploid. Genom hexaploid 6N sama dengan 42 tanaman gandum mengandung kromosom yang berasal dari 3 spesies liar yang berbeda. Disebut juga allohexaploid. Hasilnya, biji dari tanaman gandum modern lebih besar dari tanaman asalnya. Kita lihat bahkan persilangan tanaman gandum ini yang menghasilkan gandum modern. Ini merupakan contoh tanaman allopoliploid karena berasal dari 2 spesies yang berbeda. 2 spesies diploid, Triticum monococcum 2N sama dengan 14 dan Triticum cearsii 2N sama dengan 14, awalnya disilangkan untuk menghasilkan suatu hibrid diploid 2N sama dengan 14, yang kemudian mengalami penggandaan kromosom yang menghasilkan spesies baru Triticum turgidum 4N sama dengan 28. Persilangan antara Triticum turgidum dan Triticum taussii 2N sama dengan 14 menghasilkan hibrid triploid 3N sama dengan 21 yang kemudian mengalami penggandaan kromosom menghasilkan tanaman gandum baru Triticum aestivum yang merupakan hexaploid 6N sama dengan 42 atau gandum modern. Poliploid tidak umum untuk hewan dibandingkan dengan tanaman dan dengan beberapa alasan. Seperti telah dibahas, allopoliploid memerlukan hibridisasi antar spesies yang berbeda,
yang jarang terjadi pada hewan dibandingkan tanaman. Tingkah laku hewan seringkali mencegah interbreeding di antara spesies, dan kompleksitas perkembangan hewan menyebabkan kebanyakan hibrid interspesies tidak bisa bertahan hidup. Banyak hewan polyploid yang masuk dalam kelompok hewan yang mereproduksi dengan cara parthenogenesis, suatu tipe reproduksi di mana hewan berkembang dari telur yang tidak difertilisasi. Jadi, reproduksi aseksual memudahkan perkembangan polyploid. Kemungkinan karena kelangsungan hidup hibrid melalui reproduksi aseksual memberikan kesempatan besar untuk gagal memisah atau non-disjunction daripada reproduksi seksual. Hanya sedikit bayi polyploid yang telah dilaporkan, dan kebanyakan meninggal dalam beberapa hari setelah kelahiran. Polyploidy, biasanya triploidy, terlihat dalam sekitar 10% dari seluruh aborsi spontan fetus manusia. Peranan variasi kromosom dalam evolusi. Variasi kromosom penting dalam evolusi dan dalam sejumlah kelompok organisme yang berbeda berperan penting dalam evolusi di masa lalu. Duplikasi kromosom merupakan satu cara di mana gen-gen baru berkembang. Dalam banyak kasus, kopi dari suatu gen tidak bebas untuk bervariasi, karena mereka menyandi produk yang penting untuk perkembangan dan fungsi. Tetapi, setelah kromosom mengalami duplikasi, ada ekstra kopi dari gen-gen dalam daerah yang mengalami duplikasi. Kopi aslinya bisa memberikan fungsi yang esensial atau penting, sedangkan kopi ekstra dari duplikasi bebas mengalami mutasi dan perubahan. Seiring dengan waktu evolusi, kopi ekstra cukup mendapatkan mutasi untuk mendapat fungsi baru yang menguntungkan organisme. Inversi juga berperanan penting dalam evolusi dengan menekan rekombinasi di antara suatu set gen-gen. Pindah silang dalam inversi suatu individu heterosigot untuk inversi perisentrik atau parasentrik menyebabkan ketidakseimbangan gamet dan tidak ada keturunan rekombinan. Penekanan rekombinasi ini memungkinkan set alel tertentu yang beradaptasi dan berfungsi bersama untuk tetap utuh, tidak diacak oleh rekombinasi. Polyploidy, terutama allopolyploidy, seringkali memunculkan spesies baru dan merupakan hal yang penting terutama pada evolusi tanaman berbunga. Pada Saccharomyces cerevisiae, yang merupakan tetraploid, duplikasi seluruh genom telah berlangsung sejak 100 juta tahun yang lalu. Genom vertebrata telah berduplikasi 2 kali, sekali pada leluhur vertebrata yang berrahang dan sekali pada leluhur ikan. Beberapa kelompok vertebrata, seperti katak dan beberapa ikan, telah mengalami tambahan polyploidy. Tanaman sereal telah mengalami beberapa peristiwa duplikasi genom. Demikianlah pembahasan kita tentang polyploidy. Jika ada yang masih kurang paham, silahkan diulang atau direview sampai saudara benar-benar paham. Silahkan beri masukan ke saya untuk perbaikan pembelajaran yang akan datang. Dan jika saudara anggap video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman saudara yang membutuhkannya. Dan nantikan video pembelajaran pendidikan genetika berikutnya. Terima kasih.